Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sapitri, NIM 12121000011 dari Prodi jurusan PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, yang akan menjelaskan artikel yang berjudul tentang zona perkembangan proksimal Vygotsky pada perkembangan anak usia dini. JPD menurut Vygotsky adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dengan pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan siswa. JPD menurut Vygotsky ini juga dialami pada anak usia dini, yaitu pada perkembangan anak usia dini dari anak lahir atau belum bisa, sampai anak bisa melakukan sesuatu. Contohnya, agar anak mampu berlari, maka sebelumnya anak harus mampu berdiri dan merangkak terlebih dahulu. Pemikiran Vygotsky tentang JPD ada kesinambungan prinsip, yaitu ketika pendidikan anak usia dini perlu dilakukan pendidikan secara optimal dengan kasih sayang dan berpendampingan. Yang kedua tentang pendidikan anak usia dini. PAUD itu memegang peranan yang sangat penting dan menentukan bagi sejarah perkembangan anak. Hal ini karena PAUD merupakan fondasi bagi dasar kepribadian anak. PAUD sangat menentukan kesuksesan seseorang di masa depan. Bagaimana seseorang merespon berbagai permasalahan yang dihadapi dalam setiap langkah kehidupan sangat ditentukan oleh pengalaman dan pendidikan yang diperolehnya pada saat usia dini. Selanjutnya, perkembangan anak usia dini. Perkembangan dapat juga dikatakan sebagai suatu urutan-urutan perubahan yang bersifat sistematis. Dalam arti saling kebergantungan atau saling mempengaruhi antara aspek-aspek fisik dan psikis merupakan satu kesatuan yang harmonis. Contoh, anak diperkenalkan bagaimana cara memegang pensil, membuat huruf-huruf, dan diberi latihan oleh orang tuanya. Kemampuan belajar menulis akan mudah dan cepat dikuasai anak apabila proses latihan diberikan pada saat otot-ototnya telah tumbuh dengan sempurna dan saat untuk memahami bentuk huruf telah diperoleh. Nah, untuk ciri-ciri perkembangan anak usia dini yaitu ada yang pertama, satu, seumur hidup atau yang disebut lifelong adalah tidak ada periode usia yang mendominasi perkembangan individu. Yang kedua ada multidimensional, adalah terdiri atas biologis, kognitif, dan sosial. Yang ketiga ada pertumbuhan. Meningkat dalam pertumbuhan sementara komponen lain menurun. Untuk yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini itu ada 3 faktor, yaitu pertama faktor lingkungan, yang kedua faktor sosial, dan yang ketiga faktor emosi. Apa sih yang dimaksud dengan Zone of Proximal Development atau yang disebut JPD? Yaitu zona perkembangan proksimal diartikan sebagai fungsi-fungsi atau kemampuan-kemampuan yang belum matang yang masih berada di dalam proses pematangan. Kemampuan-kemampuan ini akan menjadi matang apabila berinteraksi dengan orang dewasa atau berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih berkompeten, sedikit teks isi. Dan selanjutnya ada scaffolding. Scaffolding diartikan ke dalam bahasa Indonesia atau perancah, yaitu bambu atau balok dan sebagainya yang dipasang untuk perempuan ketika hendak mendirikan rumah, membuat tembok, dan sebagainya. Strategi scaffolding didasarkan pada teori Vygotsky. Nah, untuk kesimpulan dari keseluruhannya, yaitu yang pertama, menurut Vygotsky, Zone of Proximal Development adalah serangkai tugas yang selalu sulit dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang lain yang lebih mampu. Dengan batasan terbawah dari JPD adalah tingkat keterampilan yang dapat dicapai oleh anak dengan belajar sendiri, dan batasan tertinggi dari JPD adalah tingkat keterampilan yang dapat dicapai anak dengan bantuan instruktur. Yang kedua, Vygotsky berpendapat bahwa bermain mempunyai
peran langsung terhadap perkembangan kognisi seorang anak, Vygotsky menekankan pemusatan hubungan sosial sebagai hal penting yang mempengaruhi perkembangan kognitif karena pertama-tama anak menemukan pengetahuan dalam dunia sosialnya, kemudian menjadi bagian dari perkembangan kognitifnya dan perkembangan yang lainnya. Ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam artikel yang telah saya rangkum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.